nggak tahu tentang pergimikan, buat orang-orang yang tinggalnya di kampung, di desa, di pelosok, mendingan gitu, ya. Jadi biar acaranya rame, karena tugasnya kita sebagai juri, sebagai host, sebagai kreatif TV itu gimana caranya supaya panggungnya itu meledak, supaya panggungnya itu ditonton orang, supaya panggungnya itu nggak ngantuk, supaya panggungnya itu seru. Nah, ya. Jadi kalau nggak ngerti lawak, mendingan kalian hidup itu jangan serius-serius amat. Aduh pusing deh, gue nggak ngerti. Jadi buat fansnya kemarin yang saya kasih peserta, itu tugasnya kita, say. Bukan aku merasa bahwa aku tuh paling bagus, bukan aku merasa bahwa aku tuh paling bagaimana nyanyinya. Itu kewajiban kita untuk memberikan solusi gitu loh. Ya faktanya kan bukan hanya juri saya aja, juri yang lain juga bilang kan memang terlalu memang terlalu begitu kan, gitu loh. Jadi tuh masukan, jangan sampai fansnya itu malah bikin penyanyinya itu malah nggak maju gitu. Justru harus, apalagi masih anak baru, harus diterima masukan-masukan bahwa oh iya ya, oh harus begitu ya, karena kita sudah pengalaman di bidang kejurian. Kita tuh hidup bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun jadi juri, bukan 4 tahun, 5 tahun jadi juri gitu loh ya. Nah, gak usah dipikir mami, enggak, bukan dipikir, aku mau kasih tahu aja supaya jadi penonton yang cerdas, bahwa ya justru kritikan juri itu bisa mengubah peserta itu betul sekali menjadi peserta lebih baik. Orang tuh nggak langsung bagus dulu. Kenapa ada coach? Supaya coach itu bisa memberitahu, memberi solusi, bisa memberikan apa kurangnya dari peserta gitu. Bukan malah ngebanding-bandingin. Alah, ya saya kalau jadi peserta di usia dia, ya saya pasti udah saya libas semua lah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya percaya diri. Kedua, saya mampu untuk melakukan tantangan-tantangan. Ya, kan sekarang bukan waktunya lagi Dewi Persik jadi peserta kok. Tiba-tiba ngomong Dewi Persik jadi peserta dulu. Lah udah lewat. Kalau Dewi Persik jadi peserta itu udah lewat. Saya tuh udah 24 tahun berkarir dan saya jadi juri tuh bukan sekali. Udah lewat, jadi harusnya bersyukur. Fans saya nggak tahu itu salah satu fansnya sampai bikin konten, kamu bikin kayak gitu malah justru bikin nggak bagus peserta yang kamu dukung loh. Menurut saya harusnya kamu say thank you, terima kasih Indosiar sudah memberikan tempat, terima kasih Indosiar sudah memberikan coach, terima kasih Indosiar udah bikin cantik orang yang kamu support, orang yang kamu dukung. Justru jangan dimaklumi, justru bocil-bocil harus dididik supaya dia berpendidikan, supaya dia tahu attitude. Itu tolol namanya kalau betul, itu tolol namanya kalau dikasih tahu mereka kagak paham, itu namanya tolol. Kalau anak kecil gak dikasih tahu, dia bakal suatu saat akan jadi sombong dan merasa lebih pintar, lebih segalanya. Justru anak kecil itu harus dididik, harus dikasih tahu. Makanya kan ketika kita menjadi peserta, orang tuh bisa langgeng di dunia entertain tuh, nomor 1 itu harus punya attitude, nomor 2 harus punya integritas, nomor 3 harus punya daya juang. Nah, maksudnya attitude itu adalah bagaimana caranya dia bisa menghormati orang yang lebih tua. Bukan hanya itu saja, tapi bagaimana caranya dia bisa mendapatkan ilmu atau sharing pengalaman di panggung dengan kakak-kakaknya kamu, dengan para senior-seniornya kamu gitu ya. Ganti topik nih, mami mau kemana Mi? Aku mau pulang, say, mau pulang. James Bond beneran saya nggak sama madam. Kamu kok kepo? Kenapa Hinda? Dikasih tahu ilmu protes yang dukung, aneh-aneh, iya. Apalagi ngomong tentang mic yang saya diambil sama Abi Ramzi, itu lawak namanya, say. Itu gimmick namanya, say, ya. Jadi jangan jangan diambil serius. Kalau nggak ada hiburan kayak gitu, pusing pala kamu ya.
Kalau nonton itu yang happy, dinikmati, yang positif. Jangan ngamuk-ngamuk sama jurinya. Saya dikasih tanggung jawab untuk bisa menjadikan anak-anak didik kita, adik-adik kita menjadi anak-anak yang besar, punya nama yang besar, bisa sukses, bisa menjadi bintang segala bintang. Semua itu ada prosesnya. Nggak ada ujur-ujur kamu tiba-tiba jadi bintang gitu loh ya. Harus bisa legowo, harus bisa menerima. Terima kasih Mami Dewi, terima kasih Madam Dewi Persik. Gitu dong, bukan malah ngamuk-ngamuk, bukan malah so iya so iyo ya. Madura menyapa, halo Madura. Sapami April, oh kamu namanya April, halo April. Jihan tersenggol, yang mana Jihan itu ya? Ini udah dikasih stiker, enggak. Dia nggak kangen sama aku. Dia mungkin lagi sibuk. Dia lagi sibuk, lagi banyak kerjaan. Siapa ini? Integraf. Halo Marshall. Mami makasih untuk semua buat Aif. Ini bagus banget nih, official _Aifers. Aif punya jiwa besar. Belum rezeki padahal suaranya bagus. Makanya tapi segala masukan apapun itu bisa, jangan salah loh. Terkadang orang yang tidak menjadi juara, dia itu bisa menjadi bintang loh di panggung tempat, di panggung orang. Makanya karena dia mau belajar. Nah, makanya orang yang sudah diberi kemampuan yang bagus, diberi skill yang bagus, makanya harus waspada, harus tetap rendah hati, supaya dia tetap akan menjadi bintang di panggung mana saja. Jangan pernah bosan untuk belajar, karena belajar itu sampai mati ya belajar. Ya. Kayak Aif, tadi pendukungnya malah ngucapin, makasih ya Mami Dewi, udah diberi, padahal dia kemarin gak lolos. Tapi kita merasa bahwa, wah anak ini berjiwa besar, dia luar biasa, dia mau menerima masukan dari kita gitu. Aku nggak tahu Mbak Yuyun, yang ngatur itu TV bukan aku. Enggak Ilwa. Betul Arbil fans best. Iya, jadi harus tetap legowo. Nggak ada salahnya kok menerima masukan orang lain, apalagi memang belum punya pengalaman panggung kan. Kayak Jirayu Tiami nggak menang tapi jadi bintang. Nah, jadi nomor 1 itu harus mau belajar dan rendah hati. Tidak ada salahnya loh sharing pengalaman panggung, sharing pengalaman dalam berpenampilan, itu tidak ada salahnya. Nah, kenapa Mami enggak? Ya kan sibuk dianya. Kan dia mungkin nggak kangen sama aku, ya kan? Saking sibuknya, mungkin dia nggak kangen sama aku kali. Dia kan nggak percaya sama aku, jadi kalau aku ngomong kangen dia nggak percaya. Banjarmasin, apalagi belajar pada senior, nggak ada salahnya. Guys, mempertahankan karir itu nggak mudah. Itu butuh perjuangan, butuh proses, butuh air mata, butuh terluka, butuh pengalaman hidup. Kamu tanya sama mereka yang pernah sukses. Kamu coba tanya sama orang-orang yang sukses. Mereka yang sukses itu pasti banyak mengeluarkan air mata. Di streaming banyak yang kayak Jurimi dibilang sok bisa-bisanya. Lah makanya
bukan sok. Karena memang nggak gampang. Kalau kamu hanya mengandalkan suara kamu bagus, tapi kamu nggak punya attitude, integritas. Integritas itu adalah percaya diri, komitmen, daya juang. Kamu menyepelekan orang lain, kamu akan disepelekan gitu loh. Jadi nggak ada salahnya kok anak masih muda mau menerima masukan, prosesnya masih panjang, perjalanan masih panjang, diikuti aja gitu. Karena saya dulu begitu. Ya kalau karirnya mau sampai di situ ya terserah. Kan kita akan dibayar sama TV. Karena kita jadi juri itu dibayar sama TV, bukan dibayar murah. Dan mereka membayar kita karena skill yang kita punya. Jadi kalau kamu ibaratnya cuma hanya karena mengandalkan suara kamu yang bagus, penampilan kamu yang bagus, tapi kamu tidak punya attitude, tidak punya integritas, tidak punya daya juang. Apalagi sekarang saingannya AI. Ya. Yang mempertahankan kamu tuh cuma 3 itu. Saingan kita itu sekarang di zaman sekarang tuh AI. Teknologi AI. Kalau misalkan kita tidak punya 3 itu, kamu pasti terlibas, terhempas. Mami bilang kamu nggak kangen band aku James Bond. Ya paling ya pasti kangen lah mungkin ya kalau kita mau pikir positif. Cuman kan mungkin ya gimana, pekerjaannya juga sibuk kan. Ya sudahlah. Ya minta susu boleh. Mami, aku suka Mami jadi jurinya, orang ramah, baik, mendidik dengan sempurna. Alhamdulillah, terima kasih sayang. Tapi Mami nggak kalah cantik sama Cinta. Oh iya dong, aku kan ciptaan Allah. Kalau Cinta kan ciptaan manusia. Masa kamu mau banding-bandingin aku sama Cinta sih, robot? Robot. Iya. Nggak ada salahnya kamu gini loh guys ya. Masih muda, ini proses yang akan dilalui itu, atau perjalanan yang dilalui itu panjang. Mulai sekarang itu tidak ada salahnya kamu, kan sudah diberikan wadah sama Indosiar. Tidak ada salahnya kamu mengambil kesempatan itu untuk tidak disia-siakan. Di situ nanti kamu akan ketemu guru A, guru B, guru C. Itu kamu terima, itu tampung semua. Supaya apa? Supaya kamu jadi orang sukses. Kalau kamu ibaratnya nggak mengandalkan sharing, tidak mengandalkan belajar dari mereka-mereka yang sudah berpengalaman di panggung hiburan, kamu terlibas. Selesai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun bubar. Hilang nama kamu. Percaya deh sama aku. Kebukti kan banyak mereka yang viral-viral hilang di telan bumi. Karena mereka tidak melewati proses perjuangan yang sangat dahsyat. Orang sukses tuh tidak ada yang tidak mengeluarkan air mata. Bohong. Orang di mana-mana yang sukses itu pasti banyak memakan asam garam kehidupan. Itu pasti jaminannya sukses. Ya, itu doang sih. Aku cuma bisa ngomong itu doang. Kalau kamu pengen sukses, kamu harus siap untuk makan asam, makan garam. Apapun kehidupan ini, nangis darah, kamu harus siap. Karena memang itu tantangan hidup gitu. Jadi jangan menyepelekan orang tua. Jangan menyepelekan orang-orang yang sudah berpengalaman di panggung hiburan. Jangan, mereka juga bisa sukses, nggak gampang. Mungkin dari segi skill, setiap suara orang itu kan relatif ya. Telinga orang tuh beda-beda, ada yang suka, ada enggak. Tapi rezeki itu tidak ada saingannya. Makanya yang bisa menolong kamu tuh ya satu, yang menolong kamu tuh ya satu gitu. Walaupun ini zaman AI, salah satu-satunya tuh apa? Yaitu tadi integritas kamu, daya juang kamu, attitude kamu. Itu doang. Ya inget baik-baik ya, tiga, pokoknya inget baik-baik deh. Saya selalu ngomong itu sama peserta. Inget baik-baik. Anak zaman sekarang tuh pinter-pinter, anak zaman sekarang tuh cantik-cantik, anak zaman sekarang ini, wah, apalagi udah dengan sosial media yang seperti AI sekarang ini ya. Kalau kamu tidak punya 3 ini, kamu tidak akan mungkin sukses hidup di zaman sekarang ya, di zaman Gen Z ini. Ya, 3 itu yaitu tadi, attitude, integritas,
daya juang. Tuh. Udah itu.